Ibuku menyuruh suamiku berhubungan seks dan menikah siri dengan kakak kandungku. Halo guys, kenalin aku Al Victory, teman nulis sekaligus teman curhatmu. Ini adalah konten pertamaku, jadi tolong banget support dengan cara kasih like, komen, dan bantu share ya. Kali ini aku mau bawain kisah tragis dari teman baik Kak Ana yang bernama Kak Andin. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan pernikahan, tapi juga tentang perjuangan seorang perempuan menghadapi ujian hidup yang gak mudah. Langsung aja kita mulai. Kejadian ini bermula di tahun 2022. Kak Andin menikah dengan Damar, anak tunggal dari keluarga kaya raya. Sekedar informasi, sejak gadis, Kak Andin ini punya keluhan nyeri haid yang sangat parah. Seringkali dia sampai guling-guling kesakitan, bahkan pingsan selama masa haid. Anehnya, rasa sakit itu tidak cuma muncul saat periode bulanan itu, tapi juga sering berlanjut hingga 2 minggu setelahnya. Kak Ana sudah berkali-kali menyuruh Kak Andin ke dokter untuk memeriksakan kondisinya, tapi Kak Andin selalu menolak karena menganggap nyeri haid seperti ini masih wajar. Ya ampun Kak. Sebelum menikah, Damar sempat membahas soal keturunan. Katanya karena dia anak tunggal, mereka nggak boleh menunda punya anak. Mereka bahkan membuat perjanjian pranikah yang cukup ekstrim. Jadi perjanjian ini bukan tentang pemisah harta gono gini, tapi soal keturunan. Jika dalam 6 bulan setelah menikah, Andin belum juga hamil, maka mereka sepakat untuk periksa ke dokter bersama-sama. Jika nanti Kak Damar yang dinyatakan mandul, Andin boleh meminta cerai. Tapi jika Andin yang mandul, Damar berhak poligami atau menceraikannya. Saat itu perjanjian ini dibuat dengan sadar dan Andin menyetujuinya. Menurutku di sini aja kita bisa melihat betapa beratnya posisi Kak Andin. Semuanya seolah bergantung pada satu hal, mampukah dia hamil atau tidak. Padahal hubungan suami istri tidak seharusnya hanya diukur dari soal memiliki keturunan. Singkat cerita, beberapa bulan setelah pernikahan, Andin belum juga hamil. Saat haid, dia selalu kesakitan hebat, tapi menolak diajak berobat. Menurutnya, itu tidak perlu karena belum genap 6 bulan. Padahal di sini, Damar udah mulai risih pada sakit perut Andin yang sangat parah selama periode bulanan. Setelah 6 bulan, keduanya menjalani pemeriksaan lengkap di dokter spesialis kandungan. Hasilnya, Kak Damar dinyatakan sehat dan bisa punya keturunan. Sementara Andin didiagnosa mengidap adenomiosis dengan ukuran cukup besar, yaitu lebih dari 10 cm. 3 dokter yang mereka datangi menyarankan agar Andin segera mengangkat rahim demi keselamatannya. Tapi 2 orang ini masih belum puas dengan diagnosa 3 dokter Indonesia itu. Jadi mereka pergi ke Penang untuk mendengar kabar lain. Tapi hasilnya sama aja. Dokter di sana juga menyarankan pengangkatan rahim karena kondisi adenomiosisnya sudah parah. Di sini Kak Andin masih menolak. Dia yakin masih bisa memiliki anak. Jadi mereka mencoba untuk terapi kesehatan selama 6 bulan lalu melanjutkan program bayi tabung. Dokter sudah mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat kecil karena janin sulit menempel di rahim yang rusak akibat adenomiosis. Benar saja, percobaan pertama gagal total. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka mencoba lagi di tempat lain, meskipun hasilnya tetap sama, kegagalan. Di akhir tahun 2024, Damar mulai mengusulkan ide sewa rahim di luar negeri agar mereka tetap bisa punya keturunan. Karena di Indonesia hal ini belum ilegal dan menimbulkan banyak pertanyaan termasuk secara agama. Di waktu yang sama, ada saran dari
orang lain untuk mencari jalan lain, seperti yang terjadi di beberapa sinetron, yaitu menikahi seorang wanita untuk menjadi ibu asuh bagi anak mereka. Contohnya seperti film India yang diperankan oleh Preity Zinta dan sangat viral hingga sekarang itu loh guys. Andin sangat menolak keras ide ibu asuh ini karena dia tidak mau berbagi suami, apalagi dengan alasan seperti itu. Dia juga khawatir Damar malah jatuh cinta pada perempuan yang mengandung anak mereka. Lagi pula, bagaimana jika si perempuan itu tidak langsung hamil? Di saat seperti ini, ide yang lebih mengejutkan datang dari ibu kandung Kak Andin sendiri. Ibunya menyarankan agar Damar HS dengan kakak kandung Andin yang sudah berstatus janda. Gila sih ini sih. Alasannya agar anak yang lahir nanti masih punya hubungan darah dengan Andin. Wah, kedengarannya udah gila banget sih. Jika kalian tanya gimana pendapat Kak Andin, tentu saja dia menolak mentah-mentah ide ini. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak, apalagi ide gila ini datang dari ibunya sendiri. Di sisi lain, Kak Andin bersikeras dia merasa masih bisa hamil. Sampai akhirnya mertua Kak Andin memberi ide jalan keluar terakhir untuk mereka. Sekedar informasi nih ya, sejak awal mertua Kak Andin ini memang sudah banyak membantu terapi dan pemeriksaan mereka. Salah satunya membantu biaya program IVF yang sangat mahal. Tapi kali ini mertuanya bilang bahwa ini adalah usaha terakhir mereka. Jika gagal lagi, Andin harus mengizinkan Damar menikah lagi, meskipun secara siri dengan perempuan pilihan mereka. Mereka berangkat umroh untuk memohon restu dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya mencoba kembali program IVF di Penang. Tapi ya, seperti dugaan kita semua, hasilnya tetap gagal. Bahkan dari pemeriksaan di Penang itu, dokter menyatakan rahim Kak Andin semakin rusak, sehingga dokter mendesak agar rahimnya segera diangkat karena bisa membahayakan nyawanya. Kak Damar masih bersikeras ingin mencoba sewa rahim di luar negeri, tapi kali ini orang tuanya tidak mau membantu karena mereka tidak suka dengan cara itu. Sementara itu, ibu kandung sendiri, ibu kandungnya sendiri nih ya, masih tetap bersikeras meminta Damar menghamili kakak kandung Kak Andin. Gila sih maknya nih. Di tengah semua tekanan itu, Andin masih berpegang pada keyakinannya. Ia percaya bahwa tubuhnya masih bisa berjuang. Ia tidak ingin kehilangan rahimnya, karena baginya rahim itu bukan hanya soal keturunan, tapi bagian dari diri seorang perempuan. Ya ampun. Seiring berjalannya waktu, sikap mertua yang dulu sangat baik dan sayang pada Kak Andin sekarang berubah drastis. Sudah 2 bulan terakhir ini mertuanya jadi sosok yang dingin, nyinyir, bahkan cenderung kejam seperti mertua Indosiar. Yang paling buruknya, mertua Kak Andin sempat menyuruh Damar untuk menceraikan Kak Andin. Ya, ini menyedihkan banget sih. Posisi ini pasti sangat menyakitkan bagi Kak Andin. Karena di sini dia terlihat hanya dicintai selama dia masih berfungsi. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 September 2025. Waktu itu Kak Andin nggak sedang haid, tapi dia baru selesai masa menstruasi. Tiba-tiba dia pingsan di mall karena menahan sakit perut hebat. Parahnya lagi, sudah 2 minggu dia belum buang air besar. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa adenomiosisnya
telah menekan usus sehingga membuatnya sulit buang air besar. Lebih buruk lagi, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa endometriosis di dalam tubuhnya telah pecah. Tentunya kondisi ini sangat parah sehingga dokter mengatakan satu-satunya jalan agar Andin bisa hidup lebih layak hanyalah mengangkat rahimnya. Terpaksa mau gak mau Kak Damar menandatangani surat persetujuan pengangkatan rahim. Saat itu Kak Andin belum tahu apa-apa ya guys. Bahkan setelah sadar dari operasi, dia mengira saat itu dia hanya menjalani operasi pembuangan adeno dan endometriosis. Barulah kemarin pada tanggal 1 Oktober 2025, setelah pulang ke rumah dan menjalani masa pemulihan, dia tahu kenyataan mengejutkan ini, bahwa sekarang rahimnya sudah diangkat. Bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan ketika tahu bagian paling penting dari dirinya diambil tanpa izin. Tentunya ini menjadi bagian paling berat dalam hidup Kak Andin. Bukan hanya karena kehilangan rahim, tapi juga karena kehilangan keputusan, seolah dia tidak berhak menentukan untuk tubuhnya sendiri. Di sini kita bisa melihat betapa perempuan seringkali tidak diberi ruang untuk memegang kendali bahkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, setelah itu keluarga besar mengadakan pertemuan. Momen ini berubah menjadi semacam rapat keluarga yang membahas masa depan Damar, seolah mereka menyisihkan perasaan Andin. Inti dari pertemuan ini, mertua dan Damar sepakat agar Damar menikah siri dengan seorang perempuan pilihan orang tuanya. Perempuan itu seorang janda yang sudah punya anak kembar berusia 2 tahun 8 bulan. Menariknya, si perempuan ini juga kembar. Jadi, orang tua Kak Damar berharap dari pernikahan ini akan lahir cucu kembar juga. Rencananya pernikahan siri ini hanya sementara sampai perempuan itu berhasil hamil, lalu setelah itu mereka akan berpisah. Tapi janda kembar itu mengajukan satu syarat, anak-anaknya harus diadopsi oleh Damar dan keluarganya secara resmi, diberi hak-haknya, kehidupan yang layak, dan tentunya kasih sayang keluarga. Damar sempat bilang dia mau menikah siri dengan janda kembar itu, tapi dia tidak mau berhubungan fisik dengan perempuan itu. Dia hanya akan menjalani program bayi tabung dengan sel telur janda tersebut. Orang tuanya pun setuju, namun keluarga besar mereka menolak ide ini karena dianggap sama saja seperti menyewa rahim, yang berarti nasab anak itu nantinya akan tetap jatuh ke ibu biologisnya, bukan ke Kak Andin. Di titik ini, Kak Andin semakin tersudut. Dia khawatir jika Damar tetap menikah siri, otomatis ada kewajiban nafkah batin untuk istri barunya. Andin jelas tidak sanggup berbagi suami, apalagi setelah semua yang sudah dia lewati. Dia tahu tidak ada jaminan perempuan itu akan langsung hamil, dan jika tidak, berarti hubungan mereka akan terus berlangsung lama. Andin sempat berpikir untuk cerai, tapi ketakutan menahannya. Ia takut kehidupan akan sengsara setelah bercerai, apalagi dengan kondisi tubuhnya yang kini lemah dan sering sakit-sakitan. Tanpa rahim, ia merasa telah kehilangan sebagian dari dirinya. Dan sejak lama, dia memang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik yang sering drop, bahkan pingsan karena nyeri haid. Menurutku, ini potret nyata, menyedihkan dari banyak perempuan di dunia ini. Mereka sering terjebak dalam dilema antara harga diri dan ketergantungan hidup. Padahal di momen ini, Andin sangat membutuhkan pelukan, penerimaan, dan kasih sayang. Ya ampun, berat banget ya guys. Jadi gimana menurut kalian? Soalnya aku sendiri juga bingung dan ikut sedih membaca kisah ini. Gak bisa bayangin sih, sesakit apa kondisi Kak Andin saat itu.
harus menghadapi tekanan dua keluarga besar yang sangat menuntut keturunan darinya. Ya, semoga Kak Andin diberi kekuatan, kesabaran, bahkan mukjizat. Semoga ada jalan keluar lebih baik untuk semua pihak. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.